Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Ma'ruf, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview jurnal ataupun artikel dari manajemen informatika. Di sini terdapat judul artikelnya, aplikasi prediksi prestasi pada siswa menggunakan algoritma C4.5, di mana artikel ini dituliskan oleh Rahmat Musfikar, Henita Apriadinata, dan Bustami Yusuf. Di sini ada nama jurnalnya dari Jamika, Jurnal Manajemen Informatika, di mana publikasinya tahun 2023. Untuk identifikasi dari isi jurnal tersebut dijelaskan di sini. Latar belakangnya dari abstrak jurnal menjelaskan bahwa perkembangan teknologi yang semakin modern ini memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, di mana pendidikan ini membutuhkan dukungan teknologi untuk membantu meningkatkan prestasi siswa baik akademik maupun non akademik. Masalahnya yang diangkat pada jurnal ini adalah bagaimana sistem ini bisa memprediksi prestasi siswa agar potensi siswa dapat diketahui dan juga dikembangkan dengan lebih baik. Tujuan dari penelitian pada jurnal ini, yang pertama, mengetahui prestasi siswa, membuat aplikasi berbasis website menggunakan algoritma C4.5 untuk memprediksi prestasi siswa, serta membantu guru untuk mengetahui potensi siswa yang berprestasi. Metodologi penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu pengembangan sistem RAD, ya, di mana Rapid Application Development, lalu algoritma C4.5 sebagai metode klasifikasi dan prediksi. Di sini hasil penelitian pada jurnal ini, aplikasi berhasil dibuat berbasiskan website. Sistem dapat membantu siswa mengetahui prestasi akademik maupun non akademiknya, dan juga aplikasi menjadi solusi alternatif, ya, dalam pemecahan masalah terkait prestasi siswa, jadi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan selanjutnya, pada kesimpulan pada jurnal ini menyatakan bahwa dalam abstrak menyatakan bahwa aplikasi ini mampu membantu mahasiswa mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya berdasarkan hasil dari prediksi prestasinya. Lalu, apakah abstrak mencakup keseluruhan inti dari artikel ini? Menurut pendapat saya, abstrak ini sudah mencakup keseluruhan inti dari artikel tersebut, ya, karena di dalamnya terdapat permasalahan penelitian, tujuan penelitian, metode yang digunakan juga jelas, lalu hasil yang diperoleh juga jelas, gitu ya. Lalu pada akhirnya terdapat kesimpulan dari penelitian tersebut, dan juga abstrak itu ditulis secara ringkas, jelas, sehingga pembaca juga dapat memahami isi utama dari artikel tersebut tanpa harus membaca keseluruhan isi jurnal terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, lalu untuk identifikasi isi latar belakang, urgensi penelitian, dan tinjauan pustaka, di sini terdapat beberapa poin, ya, dari isi latar belakangnya, yaitu prestasi siswa yang masih sulit diprediksi secara tepat, lalu sebagian siswa hanya unggul di akademik ataupun non akademik saja. Yang terakhir, dibutuhkan sistem untuk membantu sekolah, di mana sekolah dapat mengetahui potensi siswa secara lebih efektif, karena penelitian ini sudah dilakukan dan juga terdapat nilai yang memberikan efektivitas dari sistem tersebut. Lalu urgensi penelitiannya, di sini teknologi informasi, ya, dalam dunia pendidikan ini sangat dibutuhkan untuk menganalisis prestasi siswa di sekolahan tersebut. Lalu prediksi prestasi dapat membantu guru dan juga siswa dalam pengembangan potensi diri yang lebih baik. Di sini juga ada tinjauan pustakanya, yang di tinjauan pustakanya terdapat algoritma C4.5, lalu sistem prediksi siswa prestasi, lalu menggunakan data mining, decision tree, dan juga perbandingan algoritma C4.5 dengan metode lainnya. Lalu bagaimana latar belakang ini membantu pembaca memahami pentingnya penelitian? Di sini terdapat kondisi nyata, ya, kondisi nyata yang terdapat di lapangan, dan juga menunjukkan kelemahan sistem yang lama, ya. Lalu memberikan alasan juga mengapa penelitian ini dilakukan.
dan juga beberapa hubungan penelitian dengan perkembangan teknologi saat ini. Jadi menurut saya untuk artikel ini latar belakangnya mampu dipahami oleh pembaca untuk pentingnya penelitian. Karena latar belakang ini juga sudah tersusun cukup baik, karena sudah diurutkan dimulai dari masalah umum sampai menuju solusi yang ditawarkan oleh peneliti. Beberapa analisis metodologi yang digunakan oleh peneliti, ya urutan yang pertama di sini ada desain penelitian, lalu alat yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisis datanya, serta hasil dari pengujiannya. Dari desain penelitiannya yaitu menggunakan metode RAD ya, Rapid Application Development, di mana tahapan RAD ini ada analisis and quick design, prototype cycle, testing, dan deployment. Adapun alat yang digunakan atau tools yang digunakan untuk membuat sistem ini yaitu website berbasis PHP, JavaScript, MySQL XAMPP, algoritma C4.5 untuk klasifikasi datanya, lalu conversion metric ya. Dan juga untuk teknik pengumpulan data, ini pengumpulan datanya dilakukan observasi di SMA Negeri 1 Indrapuri ya, menggunakan kuesioner Google Form, dan respondennya sebanyak 60 siswa di kelas 12 yaitu. Lalu untuk metode analisis datanya menggunakan algoritma C4.5, decision tree, k-fold, cross validation, dan conversion metric. Lalu ada hasil pengujiannya ya, dari hasil pengujian dengan metode analisis yang digunakan, akurasinya sebesar 91,67%. Lalu precision akademiknya nilainya 1, lalu dan juga precision non akademiknya dengan nilai 0,8. Lalu apakah metodologi sudah cukup jelas dan sesuai dengan tujuan daripada penelitian? Untuk pendapat saya sudah cukup jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian, karena beberapa tahapan pengembangan dijelaskan secara runut, dan juga teknologi yang digunakan dijelaskan detail. Dan juga ada proses pengujian sistem serta terdapat evaluasi dari si pengguna ya. Metode ini juga sangat sesuai karena memungkinkan pengembang aplikasi melakukan secara fleksibilitas berdasarkan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, publikasi dari artikel yang direview ini terdapat beberapa poin yang dijelaskan ya. Yang pertama terkait akreditasi, biaya publikasi, batas plagiasi, serta style ataupun sitasi yang digunakan. Di sini ada akreditasinya ya. Di sini ada di akreditasi Jurnal Manajemen Informatika atau JAMIKA ya, tahun publikasinya 2023, dan juga terakreditasi di Sinta 4. Untuk jurnal review ini tidak menjelaskan secara rinci biaya publikasi, tapi di halaman Authorface di JAMIKA ini tertulis untuk regular article publication ini senilai 1 juta, dan untuk fast track publicationnya dengan nilai 2 juta. Lalu batas plagiasinya di sini ada similarity di atas 40%, ini artikel langsung ditolak. Lalu untuk similarity 10% sampai 40%, artikel perlu direvisi. Dan terakhir similarity di bawah 10%, artikel baru dapat diterima atau revisi minor, seperti itu. Lalu style yang digunakan adalah IEEE style, di mana menggunakan nomor referensi, dan juga referensi diurutkan berdasarkan urutan kemunculan dari situs tersebut. Kesimpulan daripada review artikel ini, bagaimana membahas pengembangan aplikasi untuk prediksi siswa yang berprestasi menggunakan algoritma C4.5 ini berbasis web, dan juga membantu siswa dalam sekolah mengetahui potensi akademik maupun non-akademik siswa, dan juga metode yang digunakan termasuk dalam RAD ya, metode yang digunakan adalah RAD dengan algoritma C4.5 serta untuk mengevaluasi conversion metric, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan tingkat akurasi sebesar 91,6%. Setelah kita review artikel dari JAMIKA
dari Jamika, kita bandingkan dengan artikel yang saya tulis sendiri, dimana dengan judul implementasi algoritma decision tree C4.5 untuk mendukung pengambilan keputusan dan identifikasi penyebab QC hole pada proses produksi di PT SSH. Inti dari perbandingannya ini dari segi aspek judul ya. Kalau untuk yang Jamika, judulnya lebih spesifik ya, singkat dan juga langsung menjelaskan objek penelitiannya. Kalau untuk artikel saya, judulnya jelas namun terlalu panjang gitu ya. Untuk abstrak dari Jamika sendiri, masalah, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan secara lengkap. Kalau untuk artikel saya ya, abstraknya sudah lengkap tetapi masih terlalu panjang karena standar minimalnya 200-250. Mungkin nanti akan dilakukan penyesuaian kalimat. Dari bahasa ilmiahnya, untuk yang Jamika ini konsisten menggunakan bahasa akademik. Kalau untuk artikel saya masih ada beberapa yang terdapat kalimat berulang. Dari pendahuluan tersusun runut dari masalah penelitian terdahulu sampai tujuan penelitiannya. Kalau untuk artikel saya yang saya tulis lebih detail dibanding dengan artikel pembanding ya. Dari aspek pendahuluan, untuk yang Jamika tersusun runut dari masalah penelitian terdahulu sampai dengan tujuan penelitian. Dari artikel saya mungkin ada beberapa pembanding yang sudah sesuai dan juga belum sesuai gitu ya. Jadi yang selanjutnya ada tinjauan penelitian dari Jamika sendiri, referensinya cukup relevan, tidak terlalu banyak. Untuk yang artikel saya tulis, referensinya mungkin lebih banyak ya, dan diharapkan sih lebih relevan dengan masalah yang saya angkat ini terkait topik QC hole. Untuk metodologinya dijelaskan, kalau Jamika dijelaskan detail serta implementasi sistem dan pengujian. Kalau untuk artikel saya masih belum menjelaskan dataset secara rinci karena memang belum dilakukan analisis atau penelitian secara datasetnya. Lalu dari aspek hasil dan pembahasan, untuk Jamika ini lengkap ya, disertai kandungan sistem dan hasil conclusion metriknya. Kalau untuk artikel saya belum diisi, jadi ini menjadi kelemahan terbesar ya. Perlu dilakukan tindakan lanjutan terhadap penelitian ini. Dari aspek kesimpulannya, dari artikel Jamika ini ringkas, jelas, dan juga sesuai dengan hasil penelitian. Kalau artikel saya masih mengulang isi daripada pendahuluan ya, karena untuk dataset tersendiri belum ada, jadi belum bisa mengambil kesimpulan dari hasil dataset penelitian tersebut. Untuk referensi, artikel Jamika ini menggunakan format IEEE ya, dan sebagian besar ini jurnal ilmiah. Untuk artikel saya sendiri juga menggunakan IEEE, tapi ada beberapa referensi mungkin yang kurang sesuai dengan topik, nanti akan di-review kembali. Lalu untuk kualitas akademiknya ya, dari artikel jurnal ini kan sudah terakreditasi SINTA, artinya sudah lengkap dan juga bisa diterima hasil penelitiannya sesuai dengan akreditasi tersebut. Kalau artikel saya yang masih perlu penyempurnaan terutama dari hasil penelitian seperti itu. Nah, ini untuk kekurangan dari pembanding ya, artikel saya dengan pembanding, dan juga perlu diperbaiki ya, dari hasil dan pembahasan yang belum diisi, referensinya masih kurang kuat, metodologinya juga kurang detail, datasetnya belum dijelaskan, lalu belum ada pengujian sistem juga ya, yang dijelaskan di awal tadi menjadi kelemahan terbesar. Lalu abstrak terlalu panjang, kesimpulan juga masih mengulang pendahuluan karena memang belum ada hasil dari penelitian yang dilakukan, lalu belum ada visualisasi hasil dari sistem yang akan dijalankan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.